Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in rasul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Hamam Izzadah Untimam Masyina Latakun Fima Kushraki Latakun Fima Kudaru Lima Tabatah Walijami Rasul Syedam Furafurahim Kiai Syekh bin Abdullah Kiai Syekh bin Mustafa Kiai Abdullah bin Waya Syekh bin Iman Allah Ta'ala Yahmina Bihmayatihim Wa yumiduna bimadadihim Wa yanfana birkatihim Adwari Asrari Wa rafiyatin Wa dunia wal akhirah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة untuk seluruh jamaah Al-Kafi tahun baru Islam ini, semoga panjenengan semua Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Keluarga-keluarganya dijadikan keluarga yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan panjenengan menjadi imam yang selalu membawa ketaatan kepada keluarganya. Apabila ada urusan-urusan permasalahan, Allah berikan jalan keluar. Apabila ada hajat-hajat, Allah berikan kabulkan hajat-hajatnya. Allah berikan kemudahan setiap anak-anak yang menjalani pendidikannya. Allah tanggung pendidikannya, biaya-biayanya. Allah permudah segala urusan dunia akhirat kita. Allah permudah ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam ayat wadrib lahum mathalan ashabal Qaryah idza ja'ahal mursalun. Ayat yang ke-13. Coba apa terjemahnya? Buatlah sesuatu umpaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Suatu negeri itu disebut dengan negeri apa? Intokiyah. Suatu negeri yang Tokiyah. Jadi Allah itu Pak, di dalam Al-Quran itu sering membuat perumpamaan kepada kita. Tujuannya apa? Sampai di dalam surah Al-Baqarah, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan memberikan perumpamaan. Allah tidak malu membuat perumpamaan. Sampai Allah itu buat perumpamaan nyamuk. Perumpamaannya nyamuk sampai yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa'ammal ladina amanu. Ini yang harus kita pahami. Fa'ammal ladina amanu. Apabila orang-orang yang beriman, fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Kalau orang yang beriman itu didatangkan yang namanya perumpamaan tadi tentang nyamuk,
yang sekarang tentang Korea, desa kota yang bernama Antakya, kalau didatangkan kepada orang yang beriman, dia mengetahui bahwa masal-masal ini, perumpamaan-perumpamaan ini datang daripada Allah. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Kalau orang-orang yang didatangkan oleh Allah perumpamaan ini, orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan berkata, mau ngapain sih Allah tentang hal ini? Mau buat apa lagi sih ya Allah? Kok bikin ini lagi, bikin itu lagi, perumpamaan ini, perumpamaan itu. Yahdi bihi katsira wa yahdi wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Banyak yang diberikan petunjuk dengan perumpamaan itu, tapi juga banyak yang mendapatkan kesesatan dengan adanya perumpamaan itu. Yang tidak mendapatkan kesesatan kecuali orang-orang yang fasik. Itu Pak. Jadi perumpamaan ini, jadikanlah kita bahwa Allah ingin menyapa kita, ingin memperingatkan kita untuk sisa-sisa hidup kita. Kemarin kisah penduduk Antakya ini sudah riwayat yang pertama. Dulu kan pernah bercerita bulan kemarin bahwa Nabi Isa alaihissalam mengutus 2 orang. Ya, ketemu dengan kakek-kakek. Kemudian dia bilang, saya utusannya Musa. Bukan Musa, siapa? Isa. Kemudian 2 orang ini mengajak untuk beribadah kepada Allah. Ditanya oleh orang tua tadi, emang apa buktinya kamu itu adalah utusannya Allah, utusannya Tuhan? Saya bisa menyembuhkan orang buta, saya bisa dengan kekuasaan Allah bisa menghidupkan orang mati. Kemudian dibawa kepada anaknya sendiri, kemudian menyembuhkan penyakit kemarin kusta. Setelah dibawa ternyata penyakitnya sembuh. Cuma salahnya kemudian dia itu terlalu agresif dalam dakwahnya. Bagaimana cara dakwahnya dia? Ketika melihat sultan raja keluar dari rumahnya, mau lewat pasar, kemudian bertakbir dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak sekarang seperti itu. Ya metode beda-beda. Metode dakwahnya berbeda. Nah kebetulan beliau ini dalam dakwahnya yang menggunakan garis keras. Belum apa-apa, belum ngajak apa-apa kepada rajanya, sudah Allahu Akbar duluan. Takbir. Apakah salah? Enggak salah. Ya nyebut inisial. Apapun itu, ini penduduk Antakya itu Antakya itu begitu. Yang 2 utusan itu ketika ada raja, takbir. Allahu Akbar, ayo sembah Tuhan saya. Tuhan kamu tidak bisa melihat, Tuhan kamu tidak bisa mendengar, dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Langsung dipenjara dia 2 orang itu. Didengar bahwa 2 orang itu dipenjara, akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengundang mengirim lagi sosok yang ketiga, pemimpin dari para Hawariyin. Hawariyun itu ada tokoh-tokohnya, diantaranya yang dikirim namanya Sam'un. Sam'un dikirim. Sam'un ini dikirim ke sana. Akhirnya Sam'un itu masuk kepada penjara, ke sifirnya kan sifir biasanya ya, penjaga penjara sifir namanya. Sifir bukan supir. Sifir. Jadi ketika mau masuk, Sam'un bilang,
Saya ingin berbagi roti, ingin bersedekah roti kepada yang dipenjara di sini. Akhirnya sama tukang sipirnya dibuka, diperbolehkan untuk masuk. Setelah itu Sam'un bertanya kepada dua orang ini, kok kamu bisa dipenjara? Akhirnya cerita, dua orang utusan ini cerita. Akhirnya dijelaskan sama Sam'un, kamu ini jangan seperti perempuan yang baru lahir, seperti perempuan dia hamil kemudian lahir anaknya. Perempuan ini pengen cepat-cepat anaknya yang baru lahir itu pengen cepat-cepat gede, ya nggak bisa. Harus dikasih ASI dulu, dikasih susu dulu, dikasih makan 4 sehat 5 sempurna. Baru nanti setelah 10 tahun kemudian dia sudah mulai besar. Jangan engkau pengen langsung besar, itu tidak baik, itu kesalahan kamu. Kata Sam'un, bergesa-gesa itu perkara dari setan. Watta'anni minar rahman, pelan-pelan itu adalah perkara yang datang dari Allah. Dari kisah yang kemarin kita bahas ya, 1 bulan yang lalu sehingga lupa. Karena cuma yang minimal lupa di sini akhirat menjadi saksi bahwa kita pernah ngaji, pernah mentadabburi Al-Qur'an. Cuma kan hadir lagi ketika dijelaskan begini ya. Artinya kalau sumpahnya di YouTube tahu kayak pernah dengar ya. Seperti itu. Jadi ketika diberikan nasihat seperti itu, intinya adalah kepada kita lakukan perkara itu jangan tergesa-gesa. Pekerjaan tergesa-gesa itu adalah pekerjaan setan. Bagaimana caranya biar nggak tergesa-gesa? Disiapkan dari jauh-jauh hari. Iya, kalau sumpamanya sudah harus dikerjakan pada saat itu tergesa-gesa, karena memang tidak ada waktu lagi ya wajar, nggak apa-apa. Kemudian Pak, summa kharaja Sam'un minas sijni. Setelah ketemu dengan dua orang itu, ternyata Sam'un itu keluar dari penjara. Dia sudah ngasih roti kan, udah ngasih nasihat kepada dua utusan itu. Faja'ala yu'ashiru hasyata. Kemudian dia bergaul, bersosial dengan para pengikut-pengikut raja. Kalau dua utusan sebelumnya kan takbir, langsung takbir, Allahu Akbar. Tapi Sam'un enggak. Sam'un itu bersosial. Nah, ini kalau dia diamalkan oleh kita, perilaku Sam'un itu insya Allah sukses Pak. Di perusahaannya sukses, yang punya usaha sukses. Nggak tahu, tapi kalau kebablasan seperti ini nanti takut disebut dengan bunglon. Karena nanti begini, Sam'un itu bergaul, bersosial dengan dia, dengan para pengikutnya raja itu. Faja'ala yu'ashiru hasyatal mulki hatta anisu bihi, sehingga mereka itu merasa tenang. Farafa'u qabaruhu ilal mulki. Kemudian karena sudah nyaman berteman dengan Sam'un berteman dengan para pengikut raja, kemudian diberikan kabar raja kalau Sam'un ini ada sosok yang luar biasa. Kemudian fada'ahu, kemudian raja tersebut memanggil Sam'un. Sam'un sini. Panggil tuh Sam'un yang ada kabar dia itu berperilaku baik, sosialnya enak, bisa mengayomin masyarakat. Panggil sini. Datang itu Sam'un. Waradiya usratahu, dan raja ini senang bergaul dengan Sam'un, bisa ngambil hatinya Sam'un ini. Wa anisabihi wa akramahu, ngomong berlama-lama dengan Sam'un ini rajanya betah, dan rajanya juga memuliakan kepada Sam'un. Tsumma qala lahu data yaumin, pada suatu ketika Sam'un ini bertanya kepada rajanya, ayyuhal mulku, wahai tuan raja, balagani annaka habista fis sijni rajulaini. Saya mendengar bahwa engkau ini telah memenjara dua orang.
Siapa dua orang itu? Pengikutnya tadi itu kan. Fadarabtahuma khina da'waka ila ghairi dhinika. Engkau memukul kedua orang tersebut ketika mereka menyampaikan dakwah yang tidak sama agamanya dengan engkau. Fahal kallamtahuma, maka apakah apa yang mereka berdua bicarakan kepada engkau? Wahal samita qaulahuma, apa engkau mendengar apa yang ia katakan? Faqala al-mulku, wahai raja, engkau mukul dia karena dia telah mengajak agama yang tidak sama dengan dirimu. Apa sebenarnya yang dia katakan kepadamu? Nah, seperti itu. Apakah engkau telah mendengar penjelasannya dia? Apakah engkau telah mendengar apa yang misi-misinya dia? Faqala al-mulku, raja itu menjawab, la, tidak, aku enggak mendengar. Faqad hala baini wa baina dzalikuma ghadabi, karena pada saat itu aku dan dia yang ada itu cuma marahnya saya sudah terlanjur emosi duluan. Ya gimana enggak emosi, Pak? Punya agama kemudian dia nggak tahu apa-apa, takbir, Allah Akbar, ayo Islam, ayo ya, Tuhanmu nggak bisa ngomong, Tuhanmu nggak bisa bicara, Tuhanmu kayak ya guys, siapa nggak marah? Belum diajak apa-apa, di hadapannya langsung kamu harus ikut Tuhan saya, Tuhanmu ya, seperti itu. Akhirnya raja itu bukannya simpatik, tapi malah ada kemarahan antara dia dua orang dengan yang namanya raja. Qala Samun, kemudian Samun berkata, fa in ra'aita maslahatan ud'uhuma, maka jika engkau raja melihat ada kemaslahatan, coba panggil dia. Hatta natlu ala ma indakuma, sehingga kita dapat melihat, dapat tahu apa sebenarnya manfaat yang dia bakal bawa kepada kita. Kemudian fa'ata bihimal mulku, kemudian mendatangkan itu Musa, raja itu dikeluarkan, dua orang itu didatangkan. Faqala lahum Sam'un, Sam'un ini berkata kepada kedua orang ini, Sam'un ini pura-pura nggak kenal, Pak. Man arsalakuma ila huna, siapa yang telah mengutus kalian berdua ke sini? Qala, dua orang itu berkata, Allahul ladzi khalaqa kulla syai', yang mengutus saya ke sini adalah Allah yang telah menciptakan tiap-tiap sesuatu. Wa laisa lahu syarikun, dan tidak ada sekutu baginya. Summa qala Sam'un, kemudian Sam'un berkata lagi, sifalana sifatahu, berikanlah sifat-sifat tentang Tuhanmu kepadaku, kepada kami. Faqala, kemudian dua orang itu berkata, innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah itu melakukan sesuatu yang ia kehendaki dan menetapkan hukum-hukum kepada sesuatu yang Allah mau. Summa qala Sam'un, kemudian Sam'un berkata, wa ma ayatukuma, kalau engkau memang utusan, kalau engkau memang membawa ke sini itu misi dari Tuhan, apa tanda-tanda engkau itu bawa ke sini itu membawa amanah dari Tuhan? Apa yang dijawab? Qala ma yatamannahul mulku. Mereka menjawab kedua orang itu, yatamannau, apa saja, yatamannahul mulku ma yatamannahul mulku, apa saja yang diinginkan oleh raja kami akan berikan kepadanya. Kemudian fa'amarul mulku, rajanya ini bilang, merintah, hatta ja'u bi ulamin matmusil ainain. Kemudian rajanya ini mendatangkan pemuda yang buta kedua matanya, Pak. Sudah buta, nggak ada ininya, nggak ada bijinya. Dia datangkan pemuda itu kepada dua orang. Kemudian wa maudhi'u ainihi, dan dua matanya itu tidak ada, kal jabhati, seperti jidah. Jadi
la yad'uwani rabbuhuma, senantiasa kemudian setelah didatangkan, fama zala yad'uwani rabbahuma, ketika didatangkan satu orang buta itu, kemudian dua orang pemuda ini, dua orang utusan ini tidak henti-henti berdoa kepada Tuhannya, hatta insyaqqa mawdi'ul basari, sehingga menjadi terbelah itu matanya jadi terbelah, Pak. Fa ukhadha bunduqataini, kemudian mengambil dua ada dua benda kayak batu-batu gitu, Pak. Kayak benda bulat, kemudian diambil, kemudian benda bulat itu dari tanah, fawadahuma fi hadqataini, kemudian kedua orang itu meletakkan benda bulat itu di dalam kedua kelopak matanya, fasorota muqlataini yubsiru bihima, kemudian dua bulat ini disebabkan dua benda bulat ini ditaruh di matanya, kemudian sebab itu bisa melihat itu anak muda itu. Fata'ajjabal mulku, kemudian rajanya takjub. Dua bulat diambil dari tanah, dibelah, kemudian ditaruh di matanya, ternyata bisa melihat. Sebabkan dua bulat tadi dari tanah diambil, tahu-tahu sudah tidak ada matanya apa-apanya. Akhirnya dengan izin Allah bisa melihat. Kemudian takjub, rajanya takjub. Faqala Sam'un lil mulki, Sam'un ini berkata kepada rajanya kemudian itu, in sya'alta min alihatika, jika engkau memohon kepada Tuhanmu, hatta tasna'u sun'an, sehingga membuat perbuatan mislahada seperti ini, jika engkau memohon kepadamu seperti perbuatan ini, seperti contoh ini, artinya bisa membuat orang buta menjadi bisa melihat. Fayakunu laka syarafu wali alihatika wali alihataka, niscaya engkau itu, bagimu itu kemuliaan dan juga kemuliaan bagi Tuhanmu, wali alihatika, dan bagi Tuhanmu. Faqala al-mulku, maka raja itu berkata, ya Sam'un, wahai Sam'un, laisa li anka sirrun, saya sama engkau ini tidak ada rahasia antara saya dan dirimu, maktumun yang disembunyikan. Inna ilahana alladzi na'budu la yasma'u wa la yubsiru, sesungguhnya Tuhan kita ini yang kita sembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wala yanfa'u, dan tidak bisa memberikan manfaat apapun. Wa kana Sam'unu idza dakhala al-mulku, dan ternyata Pak, Sam'un itu idza dakhala al-mulku 'alal asnam, ketika raja ini masuk ke tempat berhala, Sam'un ini ikut masuk ke dalam berhalanya. Ya dakhulu bi dukhulihi, ketika rajanya masuk ikut masuk. Wa yusalli katsiran, dan di dalam berhala itu Sam'un itu sholat banyak, Pak. Wa yatadarru hatta dhannu anna Sam'una ala millatihim, sehingga mereka itu berpikir bahwa Sam'un itu adalah golongan mereka, bukan yang diutus oleh Isa alaihissalam. Jadi Sam'un ini berperilaku seperti mereka, maksudnya bergaul dengan mereka ketika mereka masuk ke berhala. Sam'un juga ikut. Yang mereka sembah berhala, tapi Sam'un sholat walaupun di dalam penjara. Bukan penjara apa? Di dalam tempat berhala, sehingga mereka beranggapan bahwa Sam'un ini bagian daripada mereka, sehingga raja itu berkata, saya dan kamu itu kan tidak ada rahasia tentang Tuhan kita ini Sam'un. Apa yang kita sembah itu betul-betul tidak bisa melihat, betul-betul tidak bisa mendengar. Nah, seperti itu. Faqala al-mulku li rasulaini, kemudian raja ini bertanya lagi kepada dua utusan ini, in qadari lahukum alladhi ta'budanihi ala ihya'il amwat amanna bihi,
jika Tuhan kalian itu mampu untuk menghidupkan orang mati, maka aku akan beriman. Kata raja ini, wabikuma ala ihya'il amwat amanna bihi wabikuma. Nah, saya akan beriman sebab kalian berdua kepada Tuhan kalian. Apa yang terjadi? Qala, kedua orang ini berkata, ilahuna qadirun, Tuhan kami itu mampu, kuasa, ala kulli syai'in, Tuhan kita semua ini kuasa terhadap tiap sesuatu. Faqala al-mulku, raja ini berkata, innaha kuna mayyitan mata mundu sab'at ayyam. Di sini ini ada mayit yang sudah mati 7 hari yang lalu. Wa inni akhartuhu wa lam adfinhu, saya belum dikubur, saya sampai sekarang belum dikubur. Hatta yarji'u abuhu, sampai nanti itu saya akan kubur kalau bapaknya datang. Wa kana al-abu ghaiban, sedangkan bapaknya enggak jelas di mana. Faja'u ilal mayyiti, kemudian mereka itu mendatangi mayit. Wa qad taghayyara launuhu, ternyata rupa mayitnya sudah berubah, Pak. Namanya sudah 7 hari. Sudah busuk. Faja'ala yad'uwani rabbahuma alaniyah. Kemudian kedua orang ini berdoa, Pak, kepada Allah. Ya, intinya berdoa agar mayit ini yang sudah 7 hari bisa dihidupkan kembali. Waja'ala sam'unu yad'u rabbahu sirran. Ternyata Samun juga berdoa, ya Allah kabulkan dia berdua, ya Allah hidupkan ini. Tapi doanya Samun pelan-pelan. Kenapa? Karena mereka masih menyangka Samun ini adalah golongan mereka. Faqamal mayyitu, ternyata mayitnya bangun, Pak. Biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mayitnya bangun. Faqala, kemudian mayit itu berkata, inni qad muttu sab'ata ayyamin wa muttu musyrikun, sungguh aku telah meninggal 7 hari dan aku mati dalam keadaan musyrik. Aku mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa udkhiltu fi sab'ati awdiyatin, aku itu dimasukkan, dilempar ke 7 lembah, dimasukkan ke jurang, setelah itu dimasukkan ke jurang lagi sampai ke 7 tempat itu. Jurang itu bukan main-main, minan nari, jurang yang dari api, dari neraka. Fa ana ukhidturukum, dan aku memperingatkan kepada kalian, amma antum fihi fa amanu billahi, aku peringatkan kepada kalian untuk meninggalkan agama yang kita peluk ini, yang kalian peluk itu, yang sebelum saya wafat yang saya peluk itu, aku peringatkan, tinggalkan itu. Fa aminu billahi, maka berimanlah kepada Allah. Summa qala al-mayyitu, kemudian mayit itu berkata, futihat abwabus samai, dibuka futihat abwabus samai, dibuka pintu-pintu langit. Ketika itu saya melihat pintu langit dibuka. Fa idza nadartu, ketika aku melihat, ra'aitu syaban hasanal wajhi, aku melihat orang pemuda yang sangat tampan. Yashfa'u li hula'is salasati, menolong kepada 3 orang. Menolong kepada 3 orang. Faqala al-mulku, kemudian raja ini bertanya, wa manis salasatu, siapa orang 3 orang itu? Qala, kemudian si mayit menjawab, ahadukum Sam'un, salah satu dari orang yang telah diberikan pertolongan itu adalah Sam'un. Wahadani, dan 2 orang ini, ternyata 2 orang utusan dengan Sam'un. Wa asyara ila sahibaihi, sambil memberikan isyarat
si mayit itu kepada dua orang tadi itu. Fata'ajjabal mulku, kemudian raja itu takjub. Walamma alima Sam'unu, dan tatkala Sam'un mengetahui anna qaulahu, bahwa ucapan itu qad athara fil mulki, telah membekas berpengaruh kepada rajanya, akhbarahu, maka Sam'un ini memberikan kabar kepadanya bilhali, dengan keadaan sebenarnya, wada'ahu ilal Islam, dan mengajak kepada raja tersebut untuk masuk Islam. Jadi setelah apa yang diucapkan mayit itu sudah membekas di rajanya, Sam'un mengajak, ayo masuk Islam. Fa'amanal mulku, kemudian rajanya beriman, wa amana qaumuhu, dan raja kaum-kaumnya itu juga beriman. Wa kafarul akharuna, ternyata dari dulu ada yang beriman, ada pula yang kafir, dan yang lain itu kafir, ada yang beriman, kaumnya beriman, ada yang lain kafir. Wa man lam yu'min, dan barang siapa yang tidak beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada saat itu, soha Jibril, ada yang mengatakan Jibril. Kemudian Jibril itu berteriak alaihissalam alaihim, kepada orang yang tidak beriman tadi, soyhatan fahalaku, dengan sekali teriak, fahalaku, kemudian rusak, hancur orang-orang yang tidak beriman tadi. Maka dari itu, kalau melihat dari cerita ini, kita jangan terlalu mendiskreditkan apabila ada kiai yang terkadang dakwah di tempat-tempat Zoom, ya. Karena memang ada kan? Ada. Iya. Ada pula yang masuk gereja-gereja. Ada. Karena mungkin kita tidak suka kepada mereka ketika belum mendengar ada tafsir. Ternyata dari dulu sudah ada yang berdakwah dengan cara yang seperti ini. Ternyata yang berdakwah menyerupai takbir seperti itu sudah ada dari dulu. Tapi di dalam, ternyata ini diceritakan, ini karangan kan beberapa tahun yang lalu sudah ada ya. Nah kita sebenarnya Pak, dakwah itu yang mau yang takbir yang seperti itu atau yang lembut seperti Sam'un, semua itu tergantung bagaimana niat kita. Semuanya benar. Yang tidak benar adalah kalau kita niat dakwahnya bukan karena Allah. Tapi kalau dakwahnya karena Allah, apapun yang dikerjakan, insya Allah akan mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang itu Pak, ada orang itu dekat dengan Allah karena sholat paling depan. Ada yang dekat dengan Allah itu karena sholat paling belakang. Orang yang sholat paling depan, oh saya ingin paling depan biar ibadahnya mantap kepada Allah. Ada yang sholat paling belakang, saya malu kalau sholat depan. Karena saya kalau sholat depan saya banyak dosa. Saya hanya Allah terus. Saya mau sholat paling belakang aja. Ada yang orang yang dekat dengan Allah karena dia sholat tepat waktu. Ada yang dekat dengan Allah karena mengakhiri waktu. Kenapa yang mengakhiri waktu? Tapi jangan ditiru ya, sebentar pun nggak nyampe jenengan. Dia mengatakan begini, kenapa engkau mengakhirkan waktu? Karena ketika saya mengakhiri waktu, di antara sholat yang saya belum lakukan itu, saya selalu mengingatkan Allah, mengingat kepada Allah. Tapi ketika saya sholat, saya lalai kepada Allah, tidak lagi mikirin Allah. Jenengan Pak, kalau yang biasa sholat waktu, tepat waktu, jenengan itu pasti kepikiran loh, saya belum sholat, ya. Tapi kalau sudah sholat, langsung tidur jenengan. Nah ini, tapi jangan ditiru ini ya, tetap lebih bagus. Afdalnya sholat tepat waktu Pak, awal waktu. Tapi yang saya sampaikan, apapun niatnya, jenengan mau niat awal atau pertengahan atau akhir, mau mendekatkan diri dengan cara maulid tahlil atau dengan al-kahfi sekalipun, intinya adalah niatkan semuanya itu karena Allah.
Jangan niatkan karena saya paham ini betul, ini ilmu saya mengajarkan begini, tapi tidak menghargai ilmu orang lain. Artinya kalau ada sesuatu yang tidak sama dengan panjenengan pemahamannya, jangan pernah menjelekkan dia, jangan pernah mencaci dia, amalkan saja yang jenengan pahami. Yang penting ada dasarnya, seperti yang kita kaji ini kan dasarnya ada kitab, jelas tafsir, jelas Al-Quran. Jangan sampai jenengan melihat YouTube, tapi YouTube-nya nggak jelas tahu, jadi maaf jadi ustadznya ustadz siapa ya nggak tahu. Atau di Google langsung ketik. Google itu boleh jenengan cari, tapi hanya dijadikan perbandingan. Tetap harus ada kiblat hukumnya. Harus tanya kepada, kan di sini banyak ustadz di masjid, tanya. Cukup sekian ya. Semoga tahun baru ini menjadi tahun pembuka kepada kita yang membawa rahmah, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan segala usahanya. Yang kerja Allah berikan keselamatan dalam bekerjanya. Allah berikan keberkahan. Untung-untungnya Allah berikan naik pangkat jadi manajer, jadi owner. Ya. Cukup ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.